Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang datang dengan penuh kerinduan boleh lambaikan tangannya bersama. Haleluya. Sebab tidak ada kasih selain kasih Yesus yang mampu menerima diri kita apa adanya. Yang mampu menerima diri kita, mengubahkan kita menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kami kagumi, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Sampai kini ku akui Kami akui. kasih-Mu Amin. tiada Mari dengan sungguh bersama katakan, Aku kagumi. Amin. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sungguh mulia.
Sebab kami sungguh percaya hanya Engkau yang mampu menerima segala kehidupan kami, bahkan mengubahkan kami menjadi kehidupan yang baru. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, kami rindu memuji menyembah Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap kehidupan kami di pagi hari ini. Kami masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita rindu bahwa sukacita surga mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab hanya sukacita surga yang memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari beri sorak-sorai di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata memenuhi setiap kehidupan kita. Mari dengan sungguh berikan sorak-sorai. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari beri tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab Allah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang terbaik hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan jemaat Tuhan untuk kembali duduk bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita rindu kembali menyembah Tuhan. Sebab darahnya telah tercurah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan kesetiaan.
keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih. Tiada kata yang dapat kuungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di rumah-Mu bersama-sama Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau bertakhta di atas pujian kami. Sungguh Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih karunia-Mu atas kami semua. Saat ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini Tuhan. Menjadi Tuhan penuntun dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah hidup kami juga berkenan kepadamu. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia selalu baik untuk kita semua. Masih dalam suasana Paskah. Sebab setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menampakkan diri kepada murid-murid untuk mengajar mereka selama 40 hari, 40 malam. Jadi mari kita membaca Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1, kita akan membaca sampai beberapa ayat kemudian. Markus 16 ayat yang pertama, saya membacanya demikian, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu seperti pagi ini, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus sudah bangkit. Dia hidup selama-lamanya. Bisa berkata amin? Sekalipun kita tahu bahwa kematian Yesus sebenarnya bukan hari Jumat loh ya. Saudara, kalau dihitung sebenarnya Yesus mati itu pada Rabu sore dan dia bangkit pada hari Sabtu petang. Sudah berganti hari sebenarnya itu, tapi tidak masalah. Yang penting Yesus bangkit, selamanya hidup buat kita. Amin. Nah, saudara-saudara, kita membaca ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka membeli rempah-rempah dengan maksud akan merempah-rempahi, akan meminyaki Yesus. Supaya mereka berharap mayat itu, jenazah itu tidak rusak. Saudara-saudara, nampak sekali ya hati mereka itu sangat cinta Tuhan. Nampak sekali kalau mereka rindu Tuhan Yesus.
Beberapa hari saja mereka tidak bersama Yesus, mereka merasa kehilangan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara seharian tidak berdoa, tidak baca Alkitab, lalu merasa sedih seperti perempuan-perempuan ini bisa berkata amin? Apa adanya ngomong Allah karepe wis, kalau sempat ya baca, kalau sempat doa, apa begitu? Jangan saudara-saudara. Nah saudara-saudara, mereka nampak cinta Tuhan. Mereka gak mau jauh dari Tuhan. Mereka rindu Tuhan. Mereka ingin dekat selalu. Mereka ingin melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar seperti sebelum-sebelumnya. Mereka kepengen kata-kata pengertian dari Yesus. Seperti kepada perempuan berdosa, dibela di depan murid-murid dan lain sebagainya. Nampaknya mereka cinta Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau memperhatikan dengan jelas, saudara-saudara, mereka memang nampak cinta Tuhan, tetapi mereka tidak punya firman Tuhan. Nah, inilah gambaran gereja hari-hari ini, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat ada 3 golongan gereja di akhir zaman. Yang pertama seperti perempuan-perempuan ini, kelihatannya cinta Tuhan, pengen dekat sama Tuhan. Saya percaya mereka kepengen melayani Tuhan. Seperti beberapa waktu lalu, waktu Yesus belum mati, disalibkan dan seterusnya. Saudara-saudara, tapi mereka tidak punya firman Tuhan. Mereka tidak mau ingat firman Tuhan. Mereka tidak simpan firman-Nya dengan baik. Nah, kalau seperti ini, bisakah mereka disebut cinta Tuhan? Ingat saja tidak. Simpan firman Tuhan tidak. Apakah seperti ini bisa disebut sebagai domba-domba yang baik? Sebab domba yang baik kan selalu merenungkan firman Allah. Selalu nguyah firman Tuhan, renungkan, lalu diserap. Saudara-saudara, sehari-hari makanan itu menjadi kekuatan, menjadi kehidupannya. Bicara tentang gereja yang menghidupi firman. Kalau seperti ini, bisakah ya mereka disebut perempuan-perempuan yang cinta Tuhan? Saya percaya tidak. Sebab saudara-saudara, saya percaya mereka kepingin dekat karena rindu lihat mujizat lagi. Mereka rindu melihat tangannya Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Sebab kalau mereka punya firman Allah, gak mungkin mereka datang ke kubur Yesus. Gak mungkin, saudara-saudara. Sebab kan berulang kali Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, dideritakan, disengsarakan, mati. Lalu pada hari ketiga, dia akan bangkit. Nah, saudara-saudara, indikasi Tuhan, mereka apa enggak ingat firman ya? Mereka enggak simpan firman. Sebab kalau mereka ingat firman, simpan firman, enggak mungkin sekali lagi mereka pergi ke kubur Yesus, enggak mungkin. Tapi itulah yang kita lihat. Mereka ke kubur Yesus dan benar saja, Yesus sudah tidak ada. Yesus tidak ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, berbakti seperti ini adalah keharusan. Sebab inilah perintah Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Tetapi selain itu Bapak Ibu Saudara dan saya mesti membangun hubungan pribadi dengan Dia. Saudara-saudara, lewat pujian dan penyembahan, lewat baca firman. Dulu ada ayat hafalan di anak sekolah minggu. Bahkan kemudian orang dewasa di like, itu bagus. Jangan ngomong kayak anak kecil. Kalau nggak kayak anak kecil nggak masuk kerajaan surga loh. Nggak mungkin kalau dia ngerti firman lalu ngomong kayak anak kecil hafalan. Nggak mungkin. Harus saudara dan saya belajar firman. Jangan seperti perempuan-perempuan ini, walaupun kelihatannya saudara-saudara, mereka cinta Tuhan, senang korban. Mereka beli lu rempah-rempah untuk Yesus yang mereka cintai, tetapi tidak punya firman. Nah, itulah sebabnya apa yang mereka gunakan, mereka lakukan. Salah sasaran, salah alamat, bukan pada waktu yang tepat, bukan kepada Yesus yang hidup, kubur kosong. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi mereka gambar Kristen mujizat.
Kristen karena mujizat, karena berkat, karena pertolongan Tuhan semata. Ada lagi jenis kekristenan akhir zaman yang kita bisa lihat. Matius 27 ayat 62 dan 63. Saudara-saudara, waktu Yesus dikuburkan, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berkata kepada Pilatus. Mereka berkata begini, Pilatus, penyesat itu maksudnya Yesus pernah berkata pada hari ketiga aku akan bangkit. Loh, saudara-saudara, mereka ingat firman Tuhan. Mereka simpan firman Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, ini gambaran anak-anak Tuhan yang senang hafal firman Allah. Senang dengar firman Allah, senang dengar khotbah-khotbah di YouTube. Saudara-saudara, semua didengar, no wes. Nggak tahu benar, nggak mau salah, pokoknya dengar, senang pegang firman Allah. Apalagi kalau menguntungkan diri sendiri. Saudara-saudara, pegang mati-matian, walaupun diajar di gereja lokal agak beda, pokoknya saya pegang itu. Nah, itulah gambaran Kristen yang kedua. Bapak Ibu Saudara, mereka dengan firman Allah. Tetapi perkataan mereka, saudara-saudara, kalau saya boleh sebut, perkataan yang nggak baik. Mereka bukan pengikut Yesus sungguh. Saya kepengen Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran ini. Yang senang baca Alkitab, senang merenungkan firman Tuhan, pastikan saudara dan saya punya hati dengan sang firman itu. Yesus itu kita satu. Kita bersama dia. Jangan seperti orang-orang Farisi, imam-imam kepala yang dengar firman Allah, saudara-saudara, simpan firman Allah. Tapi bukan untuk lebih dekat, untuk lebih melakukan firman, untuk lebih menyenangkan Tuhan. Tidak. Tetapi saudara-saudara, untuk apa? Ya untuk menyesatkan. Dia berkata, kirim penjaga. Supaya jangan sampai mereka berkata, dia telah bangkit. Biar jangan sampai murid-muridnya mencuri. Jadi saudara-saudara, ada orang dengar firman, tapi nggak percaya. Seperti Farisi, imam-imam dengar firman tapi nggak mau percaya. Nah, saudara-saudara, ini juga tipe kekristenan yang nggak baik. Dan saya percaya jemaat GBD Jajak tidak seperti mereka. Bisa berkata amin? Perkataan mereka adalah perkataan yang menyesatkan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, untuk kita berhati-hati yang hidup di akhir zaman. Saya berkata kita hidup di penghujung akhir zaman, di mana setan sedang bekerja keras, saudara-saudara. Benar, ini sedang menuju kepada pemerintahan tunggal itu. Saya mau tidak bosan-bosan ngomong ini, supaya saya menuntaskan pelayanan, pengajaran ini dengan baik. Kita sedang menuju kepada pemerintahan, kepada dunia global. Sudah sekarang saja sudah terpengaruh dengan satu orang pemimpin yang berkata A. Ya kan? Dan itulah sebenarnya saya berkata dalam Wahyu 13 ayat 11. Lalu timbul dari bumi. Dari laut maksud saya. Dari laut. Laut itu lautan manusia. Binatang bertanduk dua. Yang menyerupai anak domba. Jadi saudara-saudara, kita lihat ada satu oknum yang muncul dari kekristenan. Lalu muncul, saudara-saudara, saya percaya mereka orang-orang yang ngerti firman Allah. Muncul dari manusia. Lalu saudara-saudara, seperti anak domba. Seperti anak domba. Tetapi perkataannya naga. Naga itu kan bicara setan. Seperti Yesus. Ini bicara tentang nabi-nabi palsu yang mengajar firman Allah yang gak benar itu, saudara-saudara, secara tidak bertanggung jawab mereka akan muncul. Itulah sebabnya, saudara-saudara, bukan saya melarang, hati-hati dengan pengajaran di firman, pengajaran yang katanya firman Allah dari YouTube. Daripada lebih banyak saudara dan saya mendengarkannya lalu dituntut, karuan cukup di gereja. Sebab saya akan mengajar yang benar.
Daripada ngalung itu, saudara-saudara ngajar yang enggak benar ke Kristen, antikris 7 tahun lah, macam-macam di pengangkatan gereja, lalu penyingkirannya di mana ya? Nah, saudara-saudara, ini hati-hati, nabi-nabi palsu akan nongol dan dia menyerupai anak domba seperti Yesus, anak domba, lembut manis. Gak heran 1 Korintus berkata bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ini juga saudara-saudara ngajar, ngerti firman Allah, tapi mulutnya seperti mulut naga, mulut setan. Itu kan orang-orang Farisi, imam-imam kepala ini saudara-saudara, ngerti firman, Yesus berkata akan bangkit, lalu kerahkan, jaga-jaga, semua jaga, supaya jangan sampai murid-murid mencurinya. Ini kan perkataan setan. Saya berharap sungguh-sungguh, sudah waktunya kita nggak main-main lagi, hidupi, jalani kekristenan dengan benar. Posisikan diri Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kita seperti mereka yang seperti Yesus, tetapi perkataannya setan. Itu kekristenan yang kedua di akhir zaman. Lalu kekristenan yang ketiga, sehubungan dari gambaran tentang kematian dan kebangkitan Tuhan di Paskah. Saya menyebut seorang yang dipaksa oleh serdadu Romawi pikul salib, gantikan Yesus memikul. Siapa dia? Simon dari Kirene. Saya percaya saudara-saudara rasa penasaran, kepengin tahu pribadi yang berdarah-darah, yang diperlakukan semau-maunya, yang terjatuh-jatuh saudara-saudara. Ada pada Simon, dia kepingin siapa dia. Cuma penjahat saja yang matinya, yang dihukum mati seperti ini. Tapi dia sabar, seberapa penting orang ini sampai seluruh Yerusalem menyaksikannya. Saudara-saudara, dia ikuti, dia bertanya-tanya. Saya percaya pelajaran-pelajaran yang pernah didengar Petrus, anak manusia akan ditangkap dan lain seterusnya, dia mulai ngerti. Dia ngerti, dia mulai pelajari, terus ikuti. Inilah anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, dia mulai simpan firman Allah. Lalu dia melihat bagaimana cara matinya. Masih saja berkata sebelum mati, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, dipikir siapa dia? Disengsarakan, masih saja bisa beri pengampunan. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia tidak cepat pulang ke Libya, saudara-saudara. Tapi dia mau mengenal Yesus. Dan ada satu perkataan yang pasti dia dengar, bahwa pada hari ketiga, kata murid-murid kepada Simon Kirene, aku akan bangkit, tak tunggu. Dan saudara-saudara, dia dengar berita Yesus bangkit, tetapi dia tidak pergi ke kubur. Dia langsung pergi ke Galilea. Sebab Yesus sudah berkata, aku akan mendahului kalian di Galilea. Jadi saudara-saudara, dia simpan firman Allah dengan baik, saudara-saudara. Lalu dia pergi ke Galilea. Dan benar di sana bersama murid-murid, bahkan 500 orang lebih lainnya, melihat Yesus yang bangkit. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita ini tipe Kristen yang mana? Tipe Kristen yang pertamakah? Kelihatannya cinta Tuhan dan lain sebagainya. Tapi nggak punya firman. Nggak ingat firman. Nggak ngerti. Sudah, ini bahaya loh kalau kita nggak ngerti firman. Kita tidak akan bersiap sedia ke depan. Nggak ngerti. Apa yang akan terjadi ke depan, kita seenaknya hidup semaunya sebab nggak ngerti firman. Tapi saya bersyukur jemaat ini dilengkapi dengan firman Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena kembali ke perempuan-perempuan tadi, karena mereka nggak ngerti, nggak punya firman Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja mereka
pergi ke kubur. Tetapi lihatlah apa yang mereka perbuat, apa yang akan mereka beri, membeli rempah-rempah untuk Yesus. Terlambat. Terlambat. Dan kalau sampai terlambat, saya berkata fatal. Coba terlambat 5 menit aja, di check in pesawat terbang, ya sudah ditinggal, tutup nggak bisa close. Beli lagi, tunggu lagi. Ya kalau ketinggalan pesawat masih lumayan. Semua kalau terlambat, sudah apa nasi sudah menjadi bubur, ya percuma wis. Mau nangis kayak apa ya, terlambat. Nah, saudara karena nggak punya firman Allah, mereka ke kubur Yesus dan terlambat. Ya, mereka terlambat. Beda sama Nikodemus, beda sama Yusuf Arimatea dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Saatnya saya beri tanah kuburan yang belum pernah dipakai, kata Yusuf dari Arimatea. Saatnya sekarang, sebelum dikenal, dia ngerti. Ya walau sebentar gak apa-apa, pakai juru selamat. Toh 3 hari, saya tidak akan kehilangan tanah ini, tetap akan milik saya. Bahkan dicatat sepanjang sejarah. Ya Nikodemus pun membawa 50 kati minyak gaharu bercampur mur. Sudah saya tidak tahu kalau di kurs rupiah. Tapi dia berkata, sekarang waktunya saya berbuat yang terbaik. Beri yang terbaik, lakukan yang terbaik. Sudah dia pikir, mumpung ini momennya. Ini kairosnya. Ini waktu yang tepat. Daripada perempuan-perempuan ini terlambat. Saudara-saudara, apa yang perempuan-perempuan perbuat sudah tidak berguna lagi. Sekalipun atas nama untuk Allah. Baik pelayanannya, baik kesungguhannya, buat totalitas, buat apa, terlambat. Gak berguna. Sudah tidak ada. Mereka menunda-nunda melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tidak mau memakai kesempatan yang ada secara benar. Saya jadi ingat tentang gambaran anak-anak dari Tamar. Karena yang kembar itu namanya Serah dan siapa? Peres. Dalam Kejadian 38 ayat 28. Waktu Tamar hendak melahirkan anak. Sudah panggil bidan atau pergi ke bidan, saya tidak tahu. Saudara-saudara, tapi waktunya bersalin, Alkitab mencatat ada seorang anak di dalam kandungan yang keluarkan tangannya. Lalu karena keluar tangannya, orang berkata, inilah Serah. Itulah sebabnya dikasih tanda merah. Ini yang lebih dulu, ini yang pertama-tama. Ini anak sulung. Ini dapat berkat 2 kali ganda. Tangan dimasukkan, kata Kejadian 38. Peres terobos keluar. Itulah sebabnya saudara-saudara, bukan Serah punya garis keturunan sampai Mesias Yesus. Harusnya dia. Tapi dia jatuh kepada Peres. Pereslah yang kemudian meneruskan keturunan sampai kepada Yesus Mesias itu. Kenapa ini terjadi? Ini gambaran Serah main-main. Dia tunda-tunda waktu. Itulah sebabnya dia yang terdahulu, tertinggal, saudara-saudara. Nah, sama dengan perempuan-perempuan ini, mereka, saudara-saudara, menjadi gambaran gereja yang tidak pakai kesempatan dengan benar. Saya tidak tahu apa ya alasannya. Sehingga mereka tunda-tunda waktu. Enggak kayak Nikodemus, enggak kayak Yusuf Arimatea. Nanti masih muda.
Nanti masih banyak kerjaan. Nanti kalau sudah depositonya 1 T barangkali, atau wis ojo akake 150 MS, aku tak berikan hidup sama Tuhan. Bisa-bisa kaset. Bisa-bisa terlambat, dan kalau terlambat tidak berguna. Saudara-saudara, mereka adalah gambaran gereja yang saya bilang tidak bijaksana, saudara-saudara. Itulah sebabnya jangan suka menunda-nunda. Anak-anak yang belajar sekolah ini, jangan nunda-nunda. Nunda belajar, nunda menghafal perkalian, nanti buat bahan yang memalukan. 7 kali 5 nggak bisa, 7 kali 6 nggak bisa. Sekarang waktunya. Jangan tunda-tunda. Saudara-saudara, kenapa? Amsal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan, pada hari kemarahan, harta tidak berguna. Tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saya kepingin Bapak Ibu Saudara dan saya peganglah kebenaran. Sebab kebenaran firman Allah, Yesus sendiri yang akan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari maut. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, kerja harus, tapi jangan sampai karena kerja kita malah kehilangan segala-galanya. Pada hari kemurkaan, pada hari kemarahan, harta tidak berguna, enggak berguna. Tapi bukan berarti menjadi kaya diberkati, salah, tidak. Amsal 3 ayat 9 dan 8 Tuhan bilang, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah-limpah. Kata Amsal 3 ayat 9 dan 8. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak menambah. Jadi Tuhan mau kaya. Tuhan mau kita punya harta yang banyak. Tapi peringatan ini, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Sudah ingat kisah bangsa Israel. Karena dengan 9 tulah nggak bisa keluarkan orang Israel dari Mesir. Firaun cegah, Mesir cegah. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, Allah marah dan ini puncaknya. Semua anak sulung dimatikan sampai ke ternak-ternak. Lu baru kali itu dia sadar. Tapi saya berkata, terlambat. Sudah sadar semua anak sulung mati. Lalu mulai mereka berpikir, bisa-bisa aku mati. Karena itu pada waktu itu mereka berkata, keluar dari tanah kami. Orang-orang Israel, keluar. Dan saudara-saudara, orang-orang Israel sudah dipesani Tuhan. Sebagai upah mereka bekerja 400 sampai 430 tahun. Minta apa saja. Mau emas, mau perak, mau tembaga, mau kain, apa saja. Minta. Aku akan buat Mesir berkemurahan hati. Saudara-saudara, mereka minta. Ayo ini bawaan, pergi. Kenapa? Sebab mereka ngerti. Harta tidak berguna pada hari Allah marah. Tidak berguna. Itulah sebabnya jangan melekat kepada apa yang ada di dunia ini. Jangan. Sementara kita korbankan kebenaran, korbankan firman Allah. Lalu hidup menurut apa yang kita pandang benar. Atas nama pekerjaan, pekerjaanku begini, cari cuan caranya begini, ya sudah belum merah. Aduh. Belajar firman Allah dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, lihatlah mereka suruh bawa sampai mereka bisa membangun kemah tabernakel dengan emas yang banyak, saudara-saudara. Bikin kaki dian emas, 1 talenta emas. Belum yang lain. Terlalu banyak mereka ngomong, wis pergi, ini bawaan harta. Nggak berguna. Daripada aku nanti mati, ganti anak sulung, nanti aku mati. Ada yang perlu dipertahankan di dunia ini. Tapi ada yang harus dilepaskan. Supaya kita beroleh keselamatan. Yesus berkata lebih mudah seekor onta. Bukan berarti masukin jarum yang kecil itu, dom itu bukan. Jadi di sana ada pintu gerbang yang kecil. Yang cuma
sore dibuka karena orang perjalanan, tapi pintu gerbang besar utama ditutup. Jadi harus masuk sana. Kalau masuk ke sana, saudara-saudara, barang selain onta merendahkan hati, merendahkan diri, dilepasi semua itu barang-barang. Copot, baru bisa masuk ke lubang itu. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Itu ayat itu berat. Semua tinggalkan. Jangan sampai ini menghalangi masuk ke dalam. Nah itulah yang kita lihat, gak berguna, terlambat. Kisah tentang Yunus, diombang-ombang, ambing langit ribut. Mereka buang segala muatan, kata kitab Yunus. Buang, kenapa? Sebab mereka pikir nyawa lebih berharga. Nah pada waktu Allah marah kepada Yunus, lalu orang-orang sekapalnya kena imbasnya, harta tidak berguna. Dan saya mau kasih tahu, yang pasti akan terjadi, Wahyu 13 ayat 17, pada waktu antikris memerintah, dan kalau tidak ada tanda 666, saya tidak tahu bentuknya implan atau ini hanya kiasan, tetapi menyatakan sebagai harus jadi pengikut Kristus. Kalau tidak, semua yang Bapak Ibu Saudara dan saya punya tidak ada guna. Tapi kita tidak mau masuk ke sana. Kita mau disingkirkan. Bisa berkata amin? Masih abot. Masih pilih yang sementara, yang bisa saja mendatangkan murka Allah. Harta bisa bikin Allah murka malah. Bapak Jiang pernah berkata, ini berkat Tuhan atau bukan om? Kok bikin susah, kok bisa? Ya, melastiki jambu, cekake. Tapi saya mulai berkata, iya ada benarnya. Bahwa apa yang kita punya kalau tidak dikelola dengan benar, bisa jadi jerat dan mendatangkan murka. Antikris akan datang. Dan apa yang kita punya ditinggalkan, tidak berguna. Nah itulah yang kita belajar dari perempuan-perempuan. Enggak punya firman jadi terlambat. Tetapi kebenaran akan menyelamatkan kita dari maut. Bisa berkata amin? Ayo belajar firman. Ayo pegang firman. Ayo hidup dalam kebenaran. Yesuslah kebenaran. Firman itulah kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara pegang kebenaran ya. Saya percaya kita tidak akan seperti Serah yang menunda-nunda sampai terlambat, ya. Dan mereka rugi ya. Kita tidak akan menunda-nunda bertumbuh dalam kebenaran itu sendiri. Sebab Ibrani 5 ayat 11, kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana, apalagi di ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, tetapi kamu masih perlu diajarkan. Apa artinya? Terlambat. Harusnya jadi pengajar, tetapi masih harus diajarkan. Itu kan berarti terlambat. Dan ini enggak sehat. Enggak sehat. Mintanya susu. Jadi saudara-saudara, tidak dewasa dalam Tuhan. Itulah sebabnya mereka enggak tahu mana yang benar, mana yang jahat. Kata ayat 14. Sebab susu terus, berkat terus, khotbah berkat. Saudara-saudara, kita mesti tumbuh dewasa dalam Tuhan. Jangan tunda-tunda bertumbuh. Firman Allah dengan limpahnya diberikan Tuhan. Kami mengundang hamba-hamba Tuhan yang benar mengajar kebenaran. Tidak sembarangan. Karena kami ingin kita dipersiapkan untuk masuk dalam gereja yang sempurna. Jadilah bertumbuh, jangan tunda-tunda. Apalagi mengingat sudah bertahun-tahun harusnya jadi pengajar. Paling tidak ngajar anak-anak. Ayo berdoa, ayo baca Alkitab. Ayo setia, itu ngajar Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilakukan dengan baik oleh jemaat GBD Jajak. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ini tidak dewasa dalam
pasti kita akan bikin masalah dalam gereja. Iya. Kenapa? Sebab secara umum dia tua. Secara umum, secara biologis tua. Pengetahuan banyak. Tapi karena nggak bertumbuh dalam kebenaran, nggak ngerti firman Tuhan. Menurut pengetahuan dunianya itu benar. Tabrak aja. Pendeta pun lawan. Tapi di sini tidak ada. Tapi inilah yang pasti terjadi. Itulah sebabnya jangan menunda-nunda bertumbuh dalam kebenaran. Saudara-saudara, supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Jangan terlambat. Jangan menunda-nunda untuk apa? Untuk berbuah. Sebab Lukas 13 ayat 6, di sana diceritakan ada pohon ara di kebun anggur. Kebun anggur kan orang-orang Israel. Umat pilihan Allah. Pohon ara, bayangan Bapak Ibu Saudara dan saya yang disebut mereka kafir. Yang tidak kenal Allah. Ini seperti tunas zaitun liar. Yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang penuh getah. Saudara dan saya bisa masuk dalam himpunan orang-orang percaya yang disebut umatnya. Anugerah besar Bapak Ibu Saudara. Siapa saya, siapa saudara? Tapi kemudian karena anugerahnya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa percaya seperti pohon ara di dalam kebun anggur. Pengelola kebun anggur sudah kerjakan semua nih. Siram pada waktunya, kasih pupuk yang terbaik, rantingi atau bagaimana pokoknya tanahnya diusahakan yang terbaik, batu-batu kecil buang-buang semua, pokoknya biar bertumbuh. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Pemilik kebun anggur lihat, ini kalau nyeseki, kalau nggak berbuah cuma nyeseki, potong aja wis. Tapi dilihat, memang nggak berbuah. Saya percaya pemilik ini pemiliknya yang bijak, yang sabar, yang mau mengerti kebun, yang mengerti pohon ara, nggak asal babat. Dia juga sudah minta pengelola gambaran Yesus anaknya itu untuk merawat. Nggak langsung serta-merta, ayo cepat berbuah. Kalau nggak buah pot, enggak, kasih waktu. Dan waktu yang disebut dalam perumpamaan adalah 3 tahun. Saatnya tebang karena nggak berbuah. Kenapa? Terlambat. Loh, kalau sampai tahun ketiga dilihat nggak berbuah, saya percaya ini kan nggak sesuai dengan harapan. Berarti ada yang salah. Ini terlambat. Ini terlambat. Terlambat berbuah. Lalu saudara-saudara, potong aja. Masih ada kemurahan. Jangan. Tak rawat saya. Tahun depan. Ini bicara tentang kesempatan. Kalau tidak, ya wis. Bikin malu Yesus. Pohon ara yang tidak berbuah atau terlambat berbuah. Bikin susah pengelola. Dia sudah kerja, dia sudah bersyafaat untuk jemaatnya yang bukan orang Israel, kita semua termasuk saya disyafaati, ditaburi, percayakan firman Allah. Kirim Roh Kudus, tapi enggak buah, kan bikin susah. Bikin sedih. Lebih dari itu, malulah. Kayak nggak berkuasa, kayak nggak bisa natai pengelola ini sampai sudah 3 tahun tidak berbuah. Sama. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berbuah, Tuhan dipermalukan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berbuah, kita sedang membuat susah Dia. Dan ini bicara tentang mereka terlambat. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara begitu antusias pagi-pagi datang ke rumah Tuhan. Saya percaya karena kita tidak mau terlambat. Bisa berkata amin. Jangan menunda-nunda taat saudara-saudara. Sebab ada ayat dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir,
Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saya berpikir masih lumayan lah menjadi terakhir tapi masih selamat ya. Tetapi kalau dihubungkan dengan Ibrani 4 ayat 6, waktu menyiapkan firman ini kok saya dapat berkat lewat khotbah dari Ibu Linda Husni. Dalam Ibrani 4 ayat 6 dia bilang, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sorga. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, Injil itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Terdahulu dengar Injil, jiwa lama. Tapi sudah dalam perjalanan rohaninya, imannya, sudah menuju surga. Rupanya lambat, tunda-tunda, gak usah taat. Gak usah. Pokoknya datang ke gereja, setor muka cukup. Kita kan orang Kristen, tambah. Yang baru nyalip. Alah karpes. Tambah jauh. Alah sembuh wis. Benek wis. Jangan saudara-saudara. Mereka mulai maju. Taat loh. Alkitab berkata karena ketidaktaatan mereka. Berarti mereka menunda-nunda untuk taat. Alkitab kita sama. Saya cuma menyampaikan saja, saudara-saudara. Nanti belum lagi 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh. Sama-sama ada urapan Roh Kudus, minyak itu. Tapi yang 5 punya persediaan, yang 5 yang bodoh enggak. Nunggu mempelai, sama-sama tertidur. Aduh kok enggak datang-datang Tuhan ya. Tidur semua nih. Lalu ada suara, mempelai datang, song-song lah. 5 darah bijaksana. Lihat, kok meh padam. Ada minyak, ambil, tuang. Nyala terus. Tapi yang 5 tidak ada persediaan. Terlambat. Tidak ada persediaan. Itu bicara tentang gereja yang menunda-nunda. Berlambat-lambat untuk hidup dipimpin Roh. Hidup dalam kepenuhan. Saya mengakhiri dengan khotbah yang hari Jumat saya sentil. Saudara-saudara, dikatakan di sana dari Wahyu 8 ayat 10 dan 11. Sangkakala ketiga bicara tentang jatuhnya bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Ini bicara tentang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Penuh urapan Roh Kudus. Menjadi terang. Itulah sebenarnya saya ngomong gak usah bangga dengan kekristenan atau kalau boleh disebut sebagai pencapaian keadaan rohani yang sepertinya membuat kita sombong. Apa kamu baru kemarin saya? Oh, jangan. Ini hamba Tuhan penuh urapan jadi terang. Tapi kemudian sudah dia seperti bintang absintus yang jatuh. Antikris. Karena itu jangan banggakan gembala, jangan banggakan pendeta, jangan idolakan, jangan kultuskan. Adapun sayang, memperhatikan, mendoakan penting sebab saya perlu doa Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan dikultus individu, kalau disembah-sembah, ini lo jatuh. Nah waktu dia jatuh, saudara-saudara, dia jatuhi sungai-sungai. Itu bicara tentang orang-orang yang penuh Roh Kudus juga. Mata-mata air, orang-orang yang sudah lahir baru. Kenapa sampai kenal? Sebab mereka terlambat bikin pemberesan hati. Terlambat justru akan merugikan kita. Dari membuat berkat itu hilang selama kita di dalam dunia. Tapi kita bisa didiskualifikasi. Saya tidak mau ini. Itulah sebabnya bersama mami, anak mantu, cucu, dan istri saya berdoa. Untuk kiranya Tuhan menjaga gereja ini, jemaat ini, supaya kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Bisa berkata amin. Jangan terlambat ya. Sekali lagi, jangan terlambat ya. Amin. Jangan terlambat.